di malam Walpurgis yang menurut tradisi Eropa adalah malam penyihir, yang mendirikan apa yang disebut sebagai Gereja Setan. Pada tahun 1969, LaVey menerbitkan buku yang berjudul The Satanic Bible atau Kitab Setan. In nomine Satanis Luciferi Excelsis, in the name of Satan, ruler of the earth, king of hell, come forth from the pit, bestow the blessings of hell upon us, for we are your children, and we invoke thee this night. Brother Satan, I call forth this night. Di dunia ini ada berbagai aliran kepercayaan yang begitu banyak, yang mungkin tak terbayangkan oleh banyak orang. Salah satu yang paling kontroversial dan sering disalahpahami adalah Satanisme LaVeyan. Ini bukanlah cerita fiksi atau mitos, melainkan sebuah realitas yang menantang norma-norma tradisional. Mari kita menelusuri bagaimana Satanisme LaVeyan lahir dan berkembang, serta apa yang sebenarnya mereka percayai. Awal dari Satanisme LaVeyan bisa ditelusuri kembali ke seorang pria bernama Anton Szandor LaVey yang lahir pada tanggal 11 April tahun 1930 di Chicago, Illinois. LaVey tumbuh besar di lingkungan yang sangat mempengaruhi pola pikir dan pandangannya terhadap kehidupan. Keluarganya memiliki latar belakang imigran Yahudi dari Eropa Timur, dan dari sinilah LaVey mulai terpapar oleh berbagai gagasan tentang spiritualitas dan mistisme. LaVey adalah seorang anak yang penuh dengan rasa ingin tahu. Dia seringkali mempertanyakan ajaran-ajaran yang diajarkan di gereja dan di sekolah. Pada usia remaja, LaVey mulai menunjukkan ketertarikan pada okultisme dan ilmu hitam, yang mengumpulkan berbagai buku tentang aliran-aliran kepercayaan yang tidak biasa dan mulai mempelajari tradisi-tradisi esoteris yang diabaikan oleh banyak orang. Selain itu, LaVey juga terlibat dalam dunia seni. Dia menjadi seorang pemain organ di berbagai acara, termasuk di gereja dan di sirkus. Di tempat-tempat ini, LaVey bertemu dengan banyak orang dari berbagai latar belakang. Pengalaman ini memperkaya pandangannya tentang kehidupan dan moralitas. Pada tahun 1950-an, LaVey bekerja di sebuah sirkus. Disinilah dia mulai melihat sisi gelap manusia. Menurut LaVey, di sirkuslah dia melihat kemunafikan manusia dalam bentuk yang paling jelas. Bagi LaVey, orang yang datang ke sirkus, mereka mencari hiburan dari penderitaan orang lain. Sebuah cerminan dari keinginan tersembunyi yang seringkali ditutupi oleh masyarakat. LaVey menyaksikan bagaimana masyarakat menunjukkan wajah-wajah palsu mereka, berpura-pura baik dan sopan di depan umum, namun mencari hiburan dan hal-hal yang gelap dan tidak bermoral. Inilah yang memicu gagasan LaVey tentang kebebasan individu dan penolakan terhadap kemunafikan sosial. Pada tanggal 30 April tahun 1966, sebuah langkah besar diambil oleh LaVey di malam Walpurgis yang menurut tradisi Eropa adalah malam penyihir, yang mendirikan apa yang disebut sebagai Gereja Setan di San Francisco, California. Ini adalah momen yang menandai kelahiran Satanisme LaVeyan secara resmi. Tapi sebenarnya niat LaVey bukan untuk memuja iblis dalam pengertian religius tradisional. Sebaliknya, ia menentang agama-agama yang konvensional yang menurutnya penuh dengan kemunafikan. Satanisme LaVeyan lebih merupakan filosofi hidup yang menekankan kebebasan individu, egoisme, dan penolakan terhadap dogma agama. Di pertemuan pertama dari gereja ini, LaVey menegaskan bahwa Gereja Setan bukanlah kelompok yang menyembah setan
sebagai entitas literal. Satanisme LaVeyan adalah sebuah simbol perlawanan terhadap keteraturan moralitas konvensional yang dianggap penuh dengan kemunafikan. LaVey melihat setan sebagai representasi dari kebebasan, pemberontakan, dan kekuatan individu. Pada tahun 1969, LaVey menerbitkan buku yang berjudul The Satanic Bible atau Kitab Setan, sebuah teks yang menjadi dasar ajaran satanisme LaVeyan. Buku ini bukan hanya sebuah panduan spiritual, tapi juga sebuah manifesto tentang bagaimana hidup dalam masyarakat yang penuh dengan aturan dan tekanan sosial. The Satanic Bible terbagi menjadi 4 buku, masing-masing menguraikan berbagai aspek dari ajaran LaVeyan. Buku pertama, The Book of Satan, adalah kritik terhadap agama-agama yang ada, mengungkap apa yang LaVey anggap sebagai kemunafikan dan kelemahan mereka. Buku kedua, The Book of Lucifer, berisi tentang pencerahan dan bagaimana individu bisa mencapai potensi tertinggi dalam hidup mereka. Dalam buku ini, LaVey menyusun 9 pernyataan satanik yang menjadi panduan moral bagi para pengikutnya. Ajaran ini bukan tentang pemujaan kepada setan, tetapi tentang pemujaan kepada diri sendiri sebagai sumber kekuatan dan kehendak bebas. Kalau kita melihat lebih dekat perbedaan antara satanisme LaVeyan dan norma-norma tradisional, terutama agama Kristen misalnya, itu sangat mencolok. Di satu sisi, agama Kristen itu mengajarkan tentang pengorbanan diri, kerendahan hati, penyerahan diri kepada kehendak ilahi. Ini adalah agama yang menekankan cinta kasih, pengampunan, dan kehidupan setelah kematian sebagai puncak dari spiritualitas. Namun, Anton LaVey membalikkan semua nilai ini. Dalam satanis LaVeyan, penekanan utamanya adalah pada kekuatan individu, ego, pencapaian keinginan duniawi. LaVey menolak konsep Tuhan yang mengatur moralitas manusia dan menekankan bahwa manusia harus menjadi tuan atas dirinya sendiri, harus menjadi tuan atas nasibnya sendiri. Agama Kristen memandang setan sebagai personifikasi dari kejahatan, pemberontakan melawan Tuhan, dan sumber dari segala dosa. Tapi bagi LaVey, setan adalah simbol kebebasan, pemberontakan, dan penolakan terhadap doktrin yang kaku. Dalam pandangan LaVey, setan bukanlah entitas yang harus ditakuti, tapi sebuah simbol yang mencerminkan sisi manusia yang paling jujur, sisi yang menolak untuk tunduk dan menerima hal-hal begitu saja. Salah satu aspek yang paling menarik dari satanisme adalah ritual-ritual yang dilakukan oleh para pengikutnya. Ritual ini bukanlah tentang memanggil setan atau melakukan praktik-praktik hitam, melainkan lebih merupakan bentuk teater magis. Ritual ini digunakan untuk mengekspresikan keinginan individu dan menegaskan kembali kekuatan pribadi. Ritual-ritual ini penuh dengan simbolisme. Penggunaan jubah hitam, pentagram, dan lilin hitam adalah elemen-elemen yang dirancang untuk menciptakan suasana yang mendalam dan penuh emosional. LaVey percaya bahwa dengan menciptakan suasana yang dramatis, individu bisa lebih mudah mengakses kekuatan batin mereka. Misalnya, pentagram yang terbalik. Itu digunakan dalam ritual itu bukan sebagai simbol pemujaan setan, melainkan simbol dari kekuatan manusia yang menentang keteraturan alam. Lilin hitam melambangkan penolakan terhadap kegelapan spiritual yang dikenakan oleh masyarakat. Ini semua adalah cara bagi individu untuk merayakan kebebasan dan otonomi mereka. Perbedaan ini tentu saja memicu reaksi keras dari masyarakat, terutama di kalangan mereka yang memegang teguh ajaran agama tradisional. Banyak yang melihat satanisme LaVeyan sebagai ancaman terhadap moralitas dan tatanan sosial. Bahkan hingga hari ini, kebencian dan ketakutan terhadap ajaran satanik masih banyak ditemukan, terutama
di komunitas-komunitas religius. Namun, LaVey tidak pernah berniat untuk menyesuaikan diri dengan harapan masyarakat. Bagi dia, ajarannya adalah cermin dari realitas kehidupan manusia. Sebuah ajakan untuk melepaskan diri dari ilusi-ilusi yang diciptakan oleh agama. Seiring dengan semakin populernya gereja setan, banyak kontroversi dan kesalahpahaman muncul. Media seringkali menyamakan satanisme LaVeyan sebagai pemujaan setan yang melibatkan ritual berdarah dan kejahatan. Padahal kenyataannya, gereja ini justru menentang segala kekerasan dan kriminalitas. LaVey dan para pengikutnya seringkali harus menghadapi tuduhan dan stigma negatif dari masyarakat, terutama di era satanik panik pada tahun 1980-an di Amerika Serikat, di mana ketakutan akan satanisme merajalela. Namun LaVey tetap teguh pada ajarannya dan berusaha meluruskan kesalahpahaman yang berkembang di masyarakat. Anton LaVey meninggal pada tanggal 29 Oktober tahun 1997. Tapi warisannya tetap hidup. Satanisme LaVeyan telah mempengaruhi berbagai aspek budaya populer, mulai dari musik, film, hingga seni rupa. Banyak seniman yang terinspirasi oleh ajaran LaVey menjadikan simbol-simbol satanik sebagai bentuk pemberontakan terhadap norma-norma yang ada. Namun, yang paling penting adalah bagaimana satanisme LaVeyan telah membuka diskusi tentang kebebasan beragama, hak individu, dan penolakan terhadap dogma yang mengikat. Ini adalah sebuah gerakan yang menantang kita untuk mempertanyakan segala sesuatu, termasuk hal-hal yang kita anggap sebagai kebenaran yang absolut. Satanisme LaVeyan bukanlah tentang kegelapan atau kejahatan, melainkan tentang kebebasan dan otonomi dalam dunia yang seringkali diatur oleh aturan-aturan yang kaku. LaVey mengajak kita untuk menemukan kekuatan dalam diri kita sendiri dan menolak segala bentuk penindasan spiritual. Apakah Anda setuju atau tidak dengan ajaran LaVeyan? Satu hal yang pasti, LaVey telah meninggalkan jejak yang mungkin tidak akan pernah bisa dihapus oleh waktu. Itulah sekilas tentang satanisme LaVeyan, sebuah aliran yang kerap disalahpahami namun syarat akan kontroversi. Jika Anda tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang topik-topik seperti ini, silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe dan nyalakan notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya.